What is up guys, welcome back to another video. Di video kali ini, saya mau share pengalaman saya bagaimana untuk melakukan tax refund ketika belanja di Singapura. Nah, saya tahu mungkin sekarang bukan waktunya saya buat video ini, karena sekarang masih lagi masa pandemi dan kita masih tidak bisa ke Singapura, karena Singapura masih lagi lockdown. But it's okay, kalian bisa belajar beberapa tips dari video ini, dan kalian bisa juga save video ini. Mana tahu beberapa bulan ke depan Singapura akan dibuka kembali dan pas iPhone 12 sudah di launching. Kalian bisa jalan-jalan ke Singapura sekalian beli iPhone 12 di sana. Nah, apa itu tax refund? Tax refund adalah pengembalian pajak dari barang yang kita beli yang sudah ditambahkan GST atau Goods and Services Tax. Kebanyakan barang yang kita beli itu sudah termasuk pajak atau GST. Jadi kita bisa mendapatkan pajaknya kembali jika kita adalah turis. Misalnya kalian beli barang seharga $1.000. Harga tersebut sudah termasuk GST sekitaran 7% di Singapura. Jadi kalian bisa klaim pajak yang ditambahkan ke barang tersebut. 7% di sini bukan berarti kalian bisa langsung hitung $1.000 dikalikan 7%, yaitu $70. Kemarin saya beli barang dengan harga $1.034 dan pajak dari barang tersebut adalah $67. Tetapi kita tidak bisa klaim full $67 tersebut karena ada dikurangi biaya admin dan lain-lain. Jadi dari harga $1.034 yang saya bisa klaim itu adalah $55. Lumayan juga sih. Nah, ada beberapa syarat yang harus kalian memenuhi untuk bisa melakukan tax refund. Syaratnya apa aja? Ayo kita bahas. Di sini saya akan bahas beberapa syarat yang ditentukan oleh website official visitsingapore.com. Saya akan taruh link di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca kalau tertarik. Lalu di akhir-akhir video, saya juga akan share pengalaman saya dan cara saya melakukan tax refund. Jadi kalian mesti nonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, status kalian di sana harus sebagai wisatawan. Kalau kalian sudah menjadi penduduk permanen di Singapura, maka kalian sudah tidak berhak untuk melakukan tax refund. Yang kedua, barang yang kalian beli harus lebih dari 100 SGD. Yang ketiga, kalian harus berusia di atas 16 tahun baru bisa melakukan tax refund. Yang keempat, kalian cuma bisa melakukan tax refund lewat Changi Airport ataupun Seletar Airport. Yang kelima, kalian harus mengajukan tax refund dalam 2 bulan dihitung dari tanggal pembelian. Yang keenam, kalian wajib bawa paspor asli saat belanja, karena nanti penjual akan scan paspor kita dan masukin data ke sistem mereka. Yang ketujuh, kalian harus belanja di tempat yang bisa melakukan tax refund. Nah, gimana kalian bisa tahu? Cara paling gampang yaitu langsung aja tanya ke penjualnya. Jadi ceritanya gini, tahun kemarin bulan Juli, saya ke Singapura untuk belanja lensa kamera. Saya sengaja pergi ke Singapura belanja lensa kamera karena di Batam agak susah cari lensa yang saya mau. Walaupun ada pun agak mahal, kira-kira 11 jutaan. Apalagi di Jakarta, lebih mahal lagi. Saya ada kontak salah satu toko yang di Singapura namanya Cathay Photo untuk tanya stok. Pas banget mereka ada sisa stok dan harganya cuma $900 SGD. Jauh lebih murah daripada lokal. Jadi saya weekend itu langsung berangkat ke SK. Nah, kalau kalian tinggal di Batam, gampang banget ke Singapura. Cuma naik ferry selama 45 menit dan harga tiket ferry cuma 200.000 PP. Pas belanja di sana dan sebelum melakukan transaksi, penjualnya ada tanya saya apakah saya mau melakukan tax refund. Saya bilang ke penjualnya kalau saya datang dari Batam pakai ferry. Penjualnya langsung bilang kalau pakai ferry tidak bisa, harus lewat bandara baru bisa. Lalu saya kepikiran kalau bulan Agustus saya mau ke Yogyakarta lewat Singapura. Saya tanya ke penjualnya apakah bisa kalau saya beli barangnya sekarang, nanti bulan depan baru saya melakukan tax refund melalui Changi Airport. Penjualnya bilang harusnya bisa sih, yang penting tidak lebih dari 2 bulan dari tanggal nota. Jadi saya langsung beli lensanya serta filternya. Total dari transaksi ini sebesar $1.034. Setelah itu, penjualnya langsung minta password saya untuk daftarin transaksi ke sistem, supaya bulan depan saya bisa melakukan tax refund di Changi Airport. Di sini penjualnya ada bilang mereka pakai sistem ETRS. Intinya ETRS ini serba digital, jadi kita tidak perlu isi form apa-apa lagi. Setelah penjualnya selesai isi data ke sistem, dia ada tunjukin ke saya bahwa nilai yang bisa saya klaim itu adalah 55 SGD. Di sini kalian juga harus pastikan bahwa nama kalian cocok dengan nama paspor ya. Penjualnya bilang seharusnya sistem mereka ada kirim email ke email kita. Tetapi untuk lebih aman, penjualnya suruh saya foto tampilan ini, just in case emailnya tidak masuk. Dan ternyata emailnya beneran tidak masuk. So next time kalian harus perhatikan di bagian ini ya. Nah, kira-kira cuma ini aja sih yang harus diperhatikan di sisi pembelian barang.
Ternyata melakukan tax refund itu gak ribet sama sekali. Tetapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pastikan kalian ke bandara lebih awal ya, supaya tidak buru-buru untuk check-in. Pas saya dari Batam ke Singapura untuk melanjutkan perjalanan saya ke Jogja, saya tetap bawa kotak lensa kamera saya karena saya takut mana tahu perlu ada inspeksi dari pihak customs. Kalian juga mesti bawa resip atau bukti pembeliannya, mana tahu butuh. Kalau barang yang kalian beli itu sangat besar ataupun barang tersebut mau kalian check-in ke bagasi, kalian mesti melakukan tax refund dulu sebelum check-in bagasi ya. Karena kalau kalian tidak melakukan tax refund setelah check-in bagasi, kalian sudah tidak bisa melakukan tax refund lagi. Nah, kalau barang kalian bisa hand carry, aman aja. Kalian bisa melakukan tax refund di Departure Transit Lounge setelah check-in. Setelah kalian check-in, kalian cari aja papan GST refund. Carinya nggak susah kok. Pas kalian sudah tiba di kios ETRS, kalian tinggal scan paspor kalian saja. Nanti transaksi kita akan muncul di layar kios. Di sana kalian tinggal ikuti petunjuknya saja. Di salah satu step, kalian bisa pilih untuk menerima pajaknya dengan berbagai cara. Yang pertama, cash. Kalau kalian pilih menerima secara tunai, kalian langsung saja pergi ke Central Refund Counter dengan membawa bukti yang dicetak oleh ETRS. Yang kedua, kartu kredit. Kalau kalian pilih metode ini, kalian tidak perlu ke refund counter lagi. Nanti uangnya akan masuk ke kartu kredit kalian dalam 10 hari. Yang ketiga, cek bank. Metode ini agak ribet ya. Kalian harus tulis nama dan alamat kalian di bukti yang dicetak oleh ETRS. Lalu kalian masukin bukti itu ke dalam kotak pengembalian cek. Cek bank akan dikirim melalui pos ke alamat kalian setelah 14 hari. Saya kemarin pilih menerima secara tunai. Saya juga sarankan kalian untuk pilih menerima secara tunai. Karena kita akan langsung dapat uangnya dan tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Kalau untuk metode kartu kredit ataupun cek bank, mana tahu ada yang terjadi pada sistem mereka dan saat kita sudah keluar dari Singapura, kita mungkin agak susah untuk mengurus masalah ini lagi. So, begitu saja untuk melakukan tax refund di Singapura. Cukup gampang kan? Jadi kalian bisa ambil uang dari tax refund itu untuk bayar pajak bea cukai ketika masuk ke Indonesia, supaya kita tidak rugi terlalu banyak. Oh ya, kedepannya saya akan buat video tentang tips untuk beli iPhone yang murah di Singapura. So, kalian jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video itu. That's all for today's video guys. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya untuk support channel ini. See you in my next video. Peace!